Kisah mengerikan di warung soto Lamongan. Di sebuah sudut kota yang ramai, terdapat sebuah warung soto Lamongan yang terkenal dengan cita rasanya yang menggugah selera. Namun, siapa sangka di balik kelezatan itu terdapat kisah kelam yang mengerikan. Benget Situmorang, seorang pria asal desa Ambarita, Samosir, Sumatera Utara, datang ke Jakarta dengan harapan dan impian yang tinggi. Awalnya ia bekerja sebagai sopir Kopaja. Di terminal Kampung Rambutan, ia bertemu dengan Roini, wanita yang kelak menjadi istri pertamanya. Mereka menikah pada tahun 2000, namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Benget yang temperamen sering meluapkan amarahnya kepada Roini. Rumah tangga mereka penuh dengan pertengkaran dan teriakan, hingga akhirnya mereka diusir oleh RT setempat. Dalam keadaan terpuruk, Benget terjerat dalam hubungan terlarang dengan Darna Sri Astuti, seorang wanita yang tidak tahu bahwa Benget sudah beristri. Pada tahun 2011, Benget menceraikan Roini dan menikahi Astuti. Ia pun beralih profesi menjadi pedagang soto Lamongan di belakang terminal. Kedai sotonya ramai dikunjungi, terutama karena ia menyediakan minuman keras yang menjadi daya tarik bagi teman-temannya. Namun, sifat Benget yang suka berselingkuh tidak pernah hilang. Benget menjalin kedekatan dengan Tini, seorang wanita yang sudah bersuami. Untuk mendekatinya, ia merekrut Tini untuk bekerja di warung sotonya. Astuti yang mulai curiga, merasakan kemarahan yang membara. Namun, alih-alih memperbaiki keadaan, Benget malah melampiaskan kekerasan pada Astuti. Puncak dari semua ini terjadi pada 1 Maret 2013. Dalam keadaan teler setelah dipaksa minum miras, Astuti menjadi korban kebrutalan Benget. Ia dipukuli dengan kejam, diseret ke toilet, dan disiksa dengan cara yang tidak manusiawi. Benget menuduh Astuti berselingkuh, dan dalam keadaan amuk, ia melakukan tindakan yang sangat mengerikan. Astuti yang tidak berdaya, akhirnya meregang nyawa akibat siksaan yang dialaminya. Benget dalam kebingungan dan ketakutan, memutilasi tubuhnya menjadi beberapa bagian. Ia menyimpan potongan tubuh dalam 5 kantong plastik dan memisahkan hati serta isi perut Astuti di dalam kulkas kedai sotonya. Kasur yang berlumuran darah dibakar untuk menghilangkan jejak. Dengan menyewa sebuah mobil angkot merah, Benget dan Tini membuang kantong-kantong berisi potongan tubuh dan kepala Astuti di sepanjang jalan tol Cikampek. Setelah itu, dengan keji, Benget mengolah daging Astuti menjadi soto dan menyajikannya secara gratis kepada teman-temannya di terminal tanpa memberitahu bahwa soto tersebut terbuat dari daging manusia. Kejahatan mereka terungkap setelah seorang saksi mata melaporkan angkot merah mencurigakan yang terlihat beberapa kali berhenti dan membuang plastik besar ke tepi jalan tol. Ketika polisi melakukan penyelidikan, mereka menemukan potongan kepala Astuti dan bagian tubuh lainnya yang terpisah sejauh 1 kilometer di sepanjang jalan tol. Benget ditangkap saat ia sedang berjualan soto di kedainya bersama Tini. Ia mengakui semua perbuatannya, termasuk menyajikan daging istrinya kepada teman-temannya. Benget dan Tini dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dengan Benget dijatuhi hukuman mati, sementara Tini menerima hukuman 14 tahun penjara. Namun, pada 3 November 2013, Benget yang sering sakit selama persidangan akhirnya meninggal dunia akibat penyakit TBC akut yang dideritanya. Kisah kelam ini meninggalkan jejak trauma di hati masyarakat, mengingatkan kita akan kegelapan yang dapat terjadi di balik wajah manusia yang tampak biasa.